Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan kita bertambah syukur karena kita bisa melanjutkan setelah sholat jamaah itu dengan berzikir bersama, dan sekarang masih melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, sudah beberapa hari ini ya kita tidak ngaji ya, karena kebetulan saya agak sehat. Ini alhamdulillah sudah relatif sehat dan kita ngaji kembali. Yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-20 ya dari bab rubai. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan masih bab rubai, masuk pada makalah yang ke-21. Langsung saja saya bacakan ya. Wal maqalatul hadiyatu wal ashrun. Makalah yang ke-21. Ikhtara ba'dul hukama'i arba'u kalimatin min arba'i kutubin minat taurati man radiya bima atahu Allah ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah, wa minal injili man hadama syahwat azza fid dunya wal akhirah, wa minaz zabur man tafarrada 'anil nas naja fid dunya wal akhirah, wa minal furqan man hafidhal lisan salima fid dunya wal akhirah. Ikhtara ba'dul hukama'i, sebagian ahli hikmah memilih ya, arba'a kalimatin, empat kalimat ya. Kalimat di sini maksudnya kalimat dalam bahasa Indonesia ya, tapi kalau dalam bahasa Arabnya
kalimat itu jumlah ya. Makanya di sini Imam Nawawi memberikan arba'i arba'a ya maksudnya. Arba'a kalimatin arba'a jumalin ya. Jadi jumlah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya itu kalimat itu ya. Nah, 4 itu dipilih dari mana? Min arba'i kutubin. Dari 4 kitab ya, samawiyatin yang bersifat samawi. Artinya apa? Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kan paham persis ya bahwa yang namanya Allah itu menurunkan kitab kepada para rasulnya ya. Nah, yang wajib kita imani itu minimal ada 4 kitab itu ya. Yakni kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa ya. Lalu kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Dawud ya. Lalu kemudian kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Furqan. Al-Furqan itu nama lain dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, 4 kitab itu harus kita imani. Ya. Tetapi memang keimanan kita kepada kitab-kitab yang sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Al-Quran itu ya sebatas iman saja, ya. Karena tentu saja ya Al-Quran itu sudah mencukupi untuk mengganti seluruh ajaran Allah yang disampaikan oleh Allah dalam kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para rasulnya itu. Ya. Sama ya, seperti iman kepada Nabi itu kita harus beriman bahwa Allah itu menurunkan banyak rasul dan banyak nabi ya. Ya. Kalau dalam Al-Quran yang disebut itu hanya ada sekitar 25 ya, makanya kita wajib beriman pada yang 25 itu. Tapi sebenarnya rasul yang diturunkan Allah itu banyak sekali ya. Karena apa? Karena memang ada rasul-rasul yang oleh Allah diceritakan, tapi ada rasul-rasul yang tidak diceritakan oleh Allah. Ya. Rusulan qad qasasnahum alaik wa rusulan lam naqsusuhum alaik. Ya. Jadi ada beberapa rasul yang aku turunkan kepada umat manusia ini yang aku ceritakan, tapi ada beberapa rasul yang tidak aku ceritakan. Nah, yang diceritakan itu ada 25 itu, makanya kemudian kita ya harus mengimani yang 25 itu. Ya. Tapi sebenarnya tidak hanya 25 itu, Rasul itu banyak sekali. Ya, makanya ada spekulasi, kalau ada orang-orang yang hebat-hebat pada masa lalu itu, ya dimungkinkan itu Rasul, dimungkinkan ya. Ya, karena mungkin itu bisa ya bisa tidak ya bisa ya tidak bisa. Ya, tapi yang jelas bahwa sebuah Rasul yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia itu semuanya membawa ajaran tauhid, ya, membawa ajaran tauhid. Nah, kalau kita tidak mau berspekulasi, mau amannya saja ya pokoknya kalau yang mengajak tauhid itu jelas Rasul, tapi kalau tidak mengajak tauhid ya bukan, itu aja, itu sudah aman sekali itu. Tapi sekali lagi banyak itu spekulasi-spekulasi yang menyebut kalau ada orang-orang hebat terdahulu ya itu bisa jadi itu Rasul. Karena Rasul itu oleh Allah diturunkan kepada seluruh umat manusia dan setiap umat ada Rasulnya. Sehingga memang banyak sekali mestinya itu, ya banyak sekali. Nah, cuma sayangnya tadi itu ya tidak semua disebutkan oleh Allah. Ya.
yang disebutkan yang 25 itu dari mulai Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Daud, Yahya, Zakaria, Sulaiman, ya, sampai 25 itu ada semua dalam Al-Quran, ya. Nah itu. Nah kitab yang mestinya yang namanya Rasul itu semuanya dapat wahyu, ya. Kalau nggak dapat wahyu, tidak Rasul namanya kan ya. Tapi sekali lagi kitab yang disebutkan hanya 4 itu saja, ya. Apa tadi? Taurat, Zabur, Injil, dan Taurat sudah tadi, Al-Quran, ya begitu. Nah di samping berupa kitab, ya Al-Quran juga menyebut ada yang disebut dengan suhuf, ya suhuf itu ya semacam lembaran begitu. Ya, jadi kita di dalam surat apa itu? Al-Ghasyiyah kalau saya salah ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Ya. Oke. Nah sekali lagi ya, ini sebagian ahli hikmah itu memilih ya kalimat-kalimat yang paling penting, katakanlah begitu ya, di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ya. Nah, ini langsung saya jelaskan berikutnya. Minat Taurati, ya, dari Taurat, ya, ahli hikmah memilih ajaran yang penting itu bunyinya man radiya bima atahullahu ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Ini saya bacakan dulu semua ya, nanti baru kita bahas satu persatu. Barang siapa yang ridho bima atahullahu ta'ala, dengan apa yang sudah Allah berikan, ya, istaraha fid dunya wal akhirah. Istaraha itu kalau arti letter luck-nya istirahat. Istirahat itu ya berarti tenang, ya, bahagia, ya, begitu, ya, di dunia dan di akhirat. Wa minal Injil, dan dari kitab Injil, ba'dul hukama memilih kalimat man hadama syahwati azza fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bisa menundukkan, menghancurkan, mengalahkan syahwatnya, maka dia akan azza itu bisa bermakna mulia, bisa bermakna kuat, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa minaz Zabur, dan dari kitab Zabur kalimat yang dipilih adalah man tafarrada anin nasi naja fid dunya wal akhirah. Ya. Barang siapa yang tafarroda itu kalau arti letter luck-nya ya menyendiri. Menyendiri itu berarti ya cukup dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan orang lain, begitu kira-kira ya. Anin nasi ya betul, berarti anin nasi. Jadi tafarroda anin nas itu berarti tidak membutuhkan orang lain, ya. Naja, maka dia akan selamat, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa minal Furqan, nah yang dari Al-Quran yang dipilih man hafizal lisan salima fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menjaga lisan, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat, ya. Nah itu sekali lagi 4 kalimat yang dipilih oleh para ahli hikmah dari 4 kitab samawi, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, ya. Nah mari sekarang kita uraikan satu persatu, ya. Yang pertama, ya, mudah-mudahan cukup waktunya, ya. Minat Taurati, dari kitab Taurat, ya, itu yang dipilih oleh para ahli hikmah ini man radiya bima atahullahu ta'ala, barang siapa yang ridho dengan
yang Allah berikan kepadanya minar rezeki, ya, yang diberikan itu adalah berupa rezeki. Ya. Nah, rezeki itu jangan hanya dibayangkan rezeki itu yang bisa dimakan dan diminum, ya. Ya, rezeki itu sebenarnya ya semua hal yang kita bisa ambil manfaatnya dari sesuatu itu. Ya. Harta itu rezeki karena kita bisa mengambil manfaat dari harta itu. Ilmu itu juga rezeki karena kita juga bisa mengambil manfaat dari ilmu. Kesehatan itu rezeki, ya, karena kesehatan kita bisa ambil manfaatnya, ya. Apalagi kekuasaan itu rezeki, ya. Jadi rezeki pengertiannya sangat luas, ya. Semua pemberian Allah itu rezeki, ya, yang kemudian kita manfaatkan dalam hidup kita itu rezeki. Nah, barang siapa yang ridho dengan pemberian Allah yang berupa rezeki kepada kita ini, ya, yang ridho, ya, istaroha, maka dia akan istirahat. Istirahat itu sekali lagi itu terjemahan letterlek, ya. Nah, oleh Imam Nawawi istaroha ini diberi syarah aisara ta'ibuhu zahiban. Ya. Kalau orang itu sudah istirahat, tenang, tentram, bahagia, itu karena apa? Ya karena semua kepayahan yang ada pada dirinya itu sudah hilang semua. Ya. Semua kepayahannya menjadi hilang, zahiban, pergi semua. Jadi artinya apa? Artinya dia tidak lagi tidak punya lagi kepayahan, tidak punya lagi kesusahan, tidak punya lagi kerepotan, tidak punya lagi hal-hal yang menjadikan dia sengsara itu. Ya. Ya. Nah, sehingga ini kalau dilengkapi itu ya sesungguhnya kalau orang itu ridho kepada Allah, dia akan bahagia, ya. Tenang, tentram, tenang, ya. Tapi sebaliknya kalau tidak ridho, ya, tidak ridho itu kalau dalam bahasa Arabnya sahito. Sahito itu ya benci, marah, ya, tidak terima, ya. Itu ini tadi, ya, akan mengalami kepayahan di dalam hidupnya itu, ya, akan mengalami kesengsaraan di dalam hidupnya itu. Nah, hidup tidak hanya fit dunia wal akhirah, sampai dengan hidup juga di akhirat, ya. Nah, ini ini kita bolehlah memahaminya sebagai kunci, ya, atau kiat, ya. Kalau kita itu mau hidup bahagia di dunia, tentram di dunia, dan juga bahagia, tentram, tenang di akhirat, bisa istirahat tadi itu, ya, dengan tenang. Orang bisa istirahat kan kalau tenang tuh, ya. Kalau sudah tidak ada kepayahan sama sekali, ya, ya, hilang dari semua beban kan istirahat itu kan, ya, begitu, ya. Ya silakan untuk bersikap ridho, ya, dengan apa yang Allah berikan. Tapi kalau kita itu kok kemudian dengan Allah tidak ridho, dengan apa yang diberikan Allah itu kok mengeluh, ya, kecewa, ngersulo, bahkan marah, ya. Ada loh, ya, orang itu ketika diberi musibah, cobaan oleh Allah itu tidak hanya kok mengeluh, tapi bahkan kemudian marah itu ada, ya. Ya. Nah, oleh karena itu memang yang namanya ridho atau tidak ridho itu sesungguhnya merupakan ekspresi dari iman kepada Allah, dan khususnya lagi iman kepada takdir Allah itu, ya. Jadi kalau orang, ya, yakin betul dengan Allah itu zat yang maha segalanya, ya, dan karena yakin betul dengan Allah itu zat maha segalanya, makanya termasuk juga, ya, iman terhadap ketentuan Allah, qadoknya Allah, takdir Allah, ya, itu akhirnya ya ekspresinya kemudian ya ridho, ya. Ridho itu menerima
Menerima dalam artian kemudian tidak ada rasa keluh kesah, rasa protes, rasa marah, tidak ada. Ridho itu malah sebenarnya tidak hanya menerima, tidak hanya rela ya. Ridho itu sebenarnya kalau lebih dibahasakan tuh puas ya, puas dengan ketentuan Allah itu puas, ridho ya. Makanya kalau nanti di akhirat itu kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, itu sebenarnya Allah itu puas dengan kita dan kita juga puas dengan Allah. Ya. Begitu, tidaknya sudah rela. Ya. Tapi ridho itu kan seringkali diterjemahkan dalam bahasa dengan rela ya. Ridho, rela. Ya, duhur, luhur ya. Jadi orang Jawa itu angel ngucapin dot itu angel. Akhirnya seringkali dotnya itu diganti dengan L ya. Duhur jadi luhur ya, ridho jadi lilo ya, begitu ya, lilo ya, atau dalam bahasa Indonesia rela. Jadi sekali lagi ridho itu dimungkinkan kalau kita punya keimanan kepada Allah dan iman kepada takdir Allah itu ya. Dalam Al-Quran itu kan secara eksplisit Allah menyatakan ya dalam surat apa itu yang sangat terkenal itu Al-Hadid ya, kalau tidak salah Al-Hadid ayat likuran awal itu ya. Ya. Itu kan dijelaskan ma asaba min musibatin fil ardi wa la fis samai illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini dan juga di dalam diri kita sendiri ini semua sudah Allah tetapkan sebelum kejadiannya itu sendiri terjadi ya. Dan itu bagi Allah mudah ya. Jadi semua yang terjadi di dalam alam semesta dan juga termasuk dalam diri kita ini sungguhnya ya sudah ada di dalam rencana Allah dan di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya makanya tidak ada jalan lain kecuali kita harus menerima memang. Harus menerima. Nah, kalau kita mau menerima ya itu kemudian itu yang Allah kemudian terangkan di dalam ayat berikutnya itu likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi Allah menentukan segala hal tadi itu yang kemudian kita kenal dengan istilah qada atau takdir itu hikmahnya agar supaya kita itu kalau kebetulan mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan hal-hal yang tidak enak itu kita tidak putus asa. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita mendapatkan hal-hal yang berupa kenikmatan itu ya, yang Allah berikan bima atakum itu tidak kemudian berbangga-bangga itu enggak, sombong itu enggak gitu loh. Karena apa? Karena semua yakin ya. Baik musibah maupun nikmat itu yang memberikan siapa? Allah. Sehingga mau tidak mau kita harus menerima memang. Nah itu ridho itu begitu. Ridho itu sikap senang menerima apapun ketentuan dari Allah tanpa adanya keluhan, tanpa adanya protes, tanpa adanya tanpa adanya sikap menolak, marah itu tidak ada. Senang, terima sudah. Memang ketentuan Allah kok. Ya kon piye meneh gitu. Ya. Nah, kalau orang itu bisa seperti itu, ternyata itu yang akan membahagiakan orang. Jadi orang itu yang bisa ridho itulah orang yang bahagia. Ya, orang yang bahagia. Ya. Ya karena apa? Karena orang itu kalau sudah ridho itu biasanya ya lalu sabar ya, lalu syukur, itu efek-efek berikutnya dari sikap tadi, percaya kepada qada dan qadar tadi itu, lalu melahirkan sifat ridho. Nah kalau sudah ridho itu ya tadi itu mengikuti semuanya itu menjadi nyaman hidup itu. Tapi sebaliknya kalau dengan apa yang Allah berikan pada kita itu kita tidak ridho ya, yang dalam bahasa Arabnya tadi itu sakhito tadi itu atau ya sikap benci, ya, marah, ya tidak senang, ya sama saja itu ya terhadap ridho Allah tadi, mengeluh ya.
ya itu yang akan menimbulkan taat tadi itu, kepayahan tadi itu, ya. Ketidaktenangan ya, payah orang itu kalau tidak ridho itu ya, sudah dikasih aja masih kurang, ya, sudah dikasih aja masih kurang, dikasih lagi masih kurang lagi, masih menuntut terus ya, tidak pernah puas itu, ya, tidak pernah puas. Nah kalau tidak puasnya itu masih terjaga di dalam kondisi yang katakanlah masih halal begitu ya, tidak menerjang yang haram, itu mungkin masih tidak begitu berat efeknya itu. Paling hanya secara psikologis itu kemudian membuat orang tidak pernah puas tadi itu saja, tamak tadi itu. Tapi kadang-kadang kalau sudah tamak itu ya, tidak puas tadi, tidak ridho tadi, tidak qanaah tadi itu kemudian lalu seringkali apa namanya ujung-ujungnya itu lalu kemudian sampai direwangi nabrak-nabrak itu. Ya, nabrak-nabrak aturan itu, ya, akhirnya korupsi, akhirnya mencuri, akhirnya ngapusi, akhirnya menipu, ya. Nah, kalau sudah begitu kan, waduh, semakin parah lagi itu ya. Jadi apa namanya, bertumbuk-tumbuk jadinya itu akhirnya, bertumbuk-tumbuk apa namanya kepayahannya itu, ya. Jadi apa namanya, makanya dalam ungkapan-ungkapan yang kemudian lalu menjadi hikmah itu ya tadi itu, ya manis man rodiya istaroha man sahito taiba, ya. Jadi kalau orang itu ridho dengan Allah itu justru akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ya, karena dia qanaah sudah menerima tadi itu. Tapi kalau dia itu kok tidak ridho, sahito, marah, ngeluh, bersulo, ya, tidak terima dengan apa yang Allah berikan itu, wah ya justru menjadi semakin payah gitu, menjadi semakin berat hidupnya itu. Setidak-tidaknya beban psikologisnya itu menjadi sangat berat sekali, ya, berat sekali. Ya. Ya. Nah orang yang ridho itu kan, ya tadi itu konsekuensinya pasti dia syukur, pasti dia sabar, ya. Dia selalu ingat yang diingat itu adalah zat yang memberikan itu, pelakunya itu, fa'ilnya itu, yaitu Allah. Nah kalau orang sudah yakin dengan Allah dan tahu persis bahwa itu adalah Allah yang memberi, ya sudah dia puas. Ya. Ya. Nah orang yang sekali lagi yang tidak ridho itu, wah itu biasanya kemudian lalu ekspresinya itu ya tadi itu, ya malah justru apa ya, hanya mengeluh, ya, gersulo, ya, maidu tadi belum saya sebut tuh kata-kata maidu ya, nyalahke, ya, marah, ya. Nah itu sudah efeknya tidak ada yang enak itu dalam kehidupan seorang itu, ya, dalam kehidupan seorang itu, ya. Jadi ini saya kira sekali lagi merupakan apa namanya kata kunci untuk mencapai kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan gitu, ya. Ternyata apa kuncinya? Sederhana ya, ridho, ya. Jadi ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ridho dengan apa namanya semua pemberian Allah kepada kita, ya. Ya. Itulah yang kemudian ya dalam bahasa-bahasa yang lain ada istilah yang muncul ya, qanaah itu yang lebih tepat ya. Qanaah itu menerima apa adanya ya. Tapi menerima di sini sekali lagi bukan tanpa usaha, bukan ya. Orang yang menerima ketentuan Allah itu bukan kok lalu kemudian pasrah total itu enggak. Dia tetap berusaha tanpa keluhan, itu yang penting itu, tidak mengeluh ya itu. Ya. Apapun hasilnya, ya itu. Ya, jadi itu ya. Makanya dalam salah satu ungkapan syair itu dinyatakan barang siapa yang qanaah, ya, itu sesungguhnya dia dengan orang yang memiliki segalanya itu sama. Ya, sama itu. Karena apa?
Ya karena dia sudah merasa kok rak di apa-apa wis tenang, ya, wis enak, wis tidak mengeluh, ya. Ya, begitu. Ya, qanaah itu. Kalau ikhlas agak beda ya. Ikhlas itu pengertiannya lebih kepada ketika kita berbuat itu lebih tujuannya itu lillahi ta'ala, lah itu ikhlas ya. Jadi memurnikan diri di dalam ibadah itu ikhlas. Nah kalau ini lebih di dalam menerima yang Allah berikan itu ridho ya. Jadi memang, tapi bahasa kita oke lah ya. Pokoknya ikhlas itu ya silakan aja. Tapi intinya itu bisa menerima apa yang menjadi ketentuan Allah itu. Ya, itu saya kira. Ya, sudah Isya. Ya, oke baik ya sudah Isya. Ya, jadi saya kira cukup ya penjelasan kita terkait dengan kalimat yang dipilih oleh para ahli hikmah dari kitab Taurat. Sekali lagi, man radiya bima ataallahu ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ridha dengan pemberian Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari kesusahan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah SWT, tetap diberi hidayah untuk mau ngaji. Ya, mudah-mudahan dengan begini sedikit demi sedikit ilmu kita menjadi bertambah, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu itu kualitas amal dan iman kita juga menjadi lebih kuat, lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.